Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas seputar tentang politik yang memang akan terjadi huru-hara di dunia politik, terutama rakyat yang akan menjadi korban. Jadi begini kawan-kawan, beberapa hari yang lalu Direktur Jenderal Pajak itu menyatakan bahwa akan menaikkan PPN itu hingga 12%. Jadi pajak untuk masyarakat itu semua pajak itu akan naik 12% yang bertujuan untuk menaikkan gaji-gaji para pejabat, untuk menambah tunjangan para pejabat, menambah pensiunan para pejabat. Jadi kira-kira seperti itu. Kenaikan pajak ini oleh pemerintah itu dinobatkan sebagai untuk membantu pembangunan infrastruktur. Katanya seperti itu. Tapi padahal yang namanya pembangunan infrastruktur, jalan tol dan lain sebagainya, itu bukankah uang yang hutang dari luar negeri? Hutangnya dari luar negeri kan udah banyak banget. Nah, itu yang digunakan untuk membangun jalan-jalan tol, bendungan-bendungan, pelabuhan-pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Itu harusnya yang duit utang. Jangan sampai duit yang utang ke luar negeri itu untuk kepentingan satu keluarga atau untuk kepentingan beberapa golongan saja. Kasihan rakyat kalau sampai pajak naik hingga 12%. Rakyat saat ini itu sedang susah-susahnya dalam hal ekonomi. Rakyat kecil rakyat kecil itu merasakan betul-betul pahitnya mencari uang, ibaratnya seperti itu. Masa iya pajak mau naik hingga 12%? Kira-kira gimana kira-kira kalau sampai pajak naik hingga 12%, sedangkan penghasilan orang-orang kelas menengah ke bawah saat ini sedang terpuruk, ekonominya sedang terpuruk, sedang krisis. Jadi di akhir pemerintahan Jokowi ini memang betul-betul mementingkan keluarganya. Sedangkan Jokowi itu ibaratnya tidak mau dikritik sama sekali. Dengan Jokowi saat ini itu dibalut oleh baliho-baliho yang bertebaran di mana-mana dengan embel-embel kepuasan masyarakat dalam kinerja Jokowi selama 10 tahun. Padahal bagi teman-teman yang belum tahu, adanya baliho-baliho yang bertebaran di mana-mana itu atas dasar suruhan langsung perintah dari Jokowi. Jadi semua relawan-relawan Jokowi dan pendukung-pendukung Jokowi itu semuanya digerakkan untuk menyebarkan baliho-baliho, baik itu di dunia nyata ataupun di sosial media. Bahkan di beberapa media-media banyak yang dibayar untuk menyatakan kalau kinerja Jokowi itu sangat baik. Bahkan ada salah satu media itu yang wawancara seolah-olah itu secara langsung, tanya langsung ke masyarakat, nanti di video. Nah, masyarakat ngomongnya katanya puas dengan kinerja Jokowi dan bla 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 kayak gitu. Padahal itu tidak real, itu tidak asli. Seorang konten kreator juga bisa seperti itu karena segala sesuatu itu sudah disetting sedemikian rupa. Karena kalau misalkan langsung dari masyarakat ditanyakan soal pemerintahan saat ini, jawabannya pasti saat ini ekonomi sedang sulit. Pasti seperti itu. Dan anehnya lagi, ini masyarakat kelas menengah ke bawah itu banyak banget yang saat ini sedang mengharap bantuan dari pemerintah. Padahal mereka tidak paham kalau kita seperti ini itu efek dari pemerintahan yang kurang bijak. Pemerintahan Jokowi era akhir jabatannya saat ini itu memang betul-betul untuk kepentingan keluarganya. Salah satunya untuk anaknya Kaisang itu yang memakai jet pribadi. Memakai jet pribadi itu biayanya berapa? Terus Bobi dengan blog Medan, Gibran dengan akun Fufu Papa yang sampai saat ini belum mau mengakui padahal bukti-bukti sudah jelas. Bahkan Budi Ari sebagai Menkominfo itu selalu menutup-nutupi. Jadi memang di akhir pemerintahan Presiden Jokowi itu banyak huru-hara yang kurang masuk akal bagi orang yang tahu politik. Betapa banyak saat ini menteri-menteri orang-orang yang kapasitasnya tidak ahli di bidangnya itu dijadikan menteri. Contohnya kemarin yang udah jelas Budi Ari itu kan bukan bidangnya di Menkominfo, tapi kenapa diangkat menjadi Menkominfo. Dan banyak lagi pejabat-pejabat di daerah yang kapasitasnya masih minim tetapi diangkat menjadi pejabat, walaupun waktu pilkada kalah tetapi akan dimenangkan karena itu hanya sebuah permainan angka. Itu kira-kira seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menutupi borok-borok pemerintahan. Siapapun yang kompak dengan pemerintahan saat ini maka dia akan diangkat menjadi salah satu kepala daerah atau salah satu orang-orang kepercayaannya dengan bayaran pastinya fantastis. Kira-kira seperti itu menurut saya. Soalnya kalau kita lihat saat ini itu
Banyak banget pejabat-pejabat yang bisa dikatakan kapasitasnya minim tetapi menjadi pejabat. Sedangkan orang-orang yang cerdas, yang ahli di bidang-bidang tertentu tidak menjadi apa-apa. Bahkan saat maju menjadi cawapres, menjadi wapres, menjadi di dewan-dewan, di daerah-daerah itu tidak terjadi. Padahal mereka itu orang-orang pintar, orang-orang yang betul-betul ingin memperjuangkan rakyat, tetapi kalah. Sedangkan orang-orang yang tidak ada gambaran untuk memperjuangkan rakyat, orang-orang yang mementingkan kepentingan kelompoknya itu dimenangkan. Nah, itu hanya permainan angka. Jadi kawan-kawan ya, kita belajar dari Pilpres kemarin. Pilpres kemarin angka 58%, 16%, 25% itu hanya sebuah angka. Itu angka yang bisa dimainkan. Ya, kalau secara nyata, secara langsung pasti kita semuanya paham. Kalau menurut saya 58% kemarin yang menang itu hanya sebuah angka sesuai pesanan. Ya coba kita lihat dalam survei-survei sebelum Pilpres, Ganjar Pranowo kan yang paling unggul. Kenapa? Di saat Pilpres kemudian turunnya sangat gratis. Kalaupun efek bansos itu tidak segratis itu harusnya, karena orang-orang di masyarakat itu kebanyakan udah cerdas. Bansos tetap mereka terima, tetapi milihnya tetap yang mereka sukai. Biasanya itu seperti itu dalam kenyataan. Tetapi ketika setelah pemilihan itu dilakukan, dalam hitungan KPU itu hanya sebuah angka. Bahkan beberapa survei-survei yang pastinya sudah dibayar. Itu menurut saya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan heran ya kalau saat ini itu banyak banget baliho-baliho Presiden Jokowi dengan umbul-umbul seolah-olah menjunjung beliau, mengangkat-ngangkat nama beliau. Itu hanya sebuah polesan supaya Jokowi itu dikenang baik. Padahal di akhir jabatannya sampai nanti pensiun, Jokowi itu tidak setenang SBY. SBY waktu mundur dari jabatannya menjelang pensiun, SBY sangat santai, tidak memikirkan hal ini itu. Tetapi Jokowi menjelang pensiun justru disibukkan dengan hal-hal tertentu demi untuk menutupi kebohongan-kebohongannya selama ini yang mengeprank kita semua rakyat Indonesia. Oke, video saya saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke, salam 3 jari.